Swastiastu. Mari kita berdoa dulu. Om Awigenang Astu Namo Sidam. Ya, duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, semua harus baik ya. Dimana di situasi seperti ini anak-anak harus selalu menjaga kesehatan, selalu pakai masker ya. Kalau untuk putra pakai maskernya, jangan buka. Maskernya harus tetap dipakai dalam proses pembelajaran ya. Nah, hari ini Ibu akan absen dulu ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada Doni. Sony. Ada Puspita. Sony kenapa? Nggak apa-apa. Artikel ada? Ya. Ariade? Ya. Brian? Ya. Dayo? Ya. Irfan? Ya. Krishna? Ya. Lisa? Ya. Febri? Ya. Putra? Ya. Cynthia? Cynthia tidak masuk ya. Sonia? Sumiati? Nah. Sri? Ya, masuk ya. Berarti yang tidak masuk dan anak walaupun dalam kondisi seperti ini harus tetap masuk ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke, Mas? Ya. Nah, sekarang silakan semuanya berdiri dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita melaksanakan yang namanya tepuk PPK. Ya. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, bergaya, integritas. PPK. Ya, duduk. Anak-anak, minggu lalu sudah Ibu kasih tugas pada anak-anak untuk membaca bukunya dengan materi yang akan sekarang Ibu ajarkan. Sudahkah anak dapat membaca buku? Sudah, ya. Sudah baca buku? Sudah. Kalau sudah, nah sekarang Ibu akan tayangkan gambar. Nanti anak silakan sebutkan ya. Gambar itu apa? Jika anak sudah dapat belajar, pasti tahu. Ya, makanya Ibu tugas anak-anak untuk membaca bukunya terlebih dahulu. Ya, nanti apa yang ditayangkan nantinya anak bisa jawab. Ya. Anak pernah nggak nonton film? Pernah. Sinetron? Pernah? Pernah nonton sinetron. Berarti hanya pernah nonton film saja. Film anak pernah nonton film Rama? Ramayana? Nah, pernah menonton Chandragupta? Pernah menonton Mahabharata? Ya, pernah. Kalau anak pernah menonton cerita Mahabharata, anak tahu nggak tokoh-tokoh yang ada di sana? Siapa saja nama-nama tokoh yang ada dalam cerita Mahabharata? Yang paling kamu ketahui? Siapa? Duryodhana, Bima, Arjuna, Sadewa. Arjuna. Arjuna? Yang lain? Satu orang satu yang menjawab. Arjuna. Yang lain lagi pernah menonton Mahabharata? Pernah. Lalu siapa tokoh di sana? Krishna. Ya, Krishna ya. Krishna. Kemudian lagi Krishna siapa lagi?
ada Bisma, ya, ada Duryodhana. Sebelum menjelaskan tentang materi, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu pertama, anak-anak dapat bertoleransi dengan teman. Kedua, anak dapat meneladani sikap baik dalam tokoh Mahabharata. Ketiga, anak-anak dapat menunjukkan sikap percaya diri dalam mengidentifikasi tokoh-tokoh baik dalam Mahabharata. Kemudian anak-anak dapat menunjukkan sikap disiplin untuk menghindarkan diri dari sikap-sikap jahat. Yang kelima, anak-anak dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh baik dalam Mahabharata. Keenam, anak-anak dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh tidak baik dalam cerita Mahabharata. Kemudian yang tujuh, anak dapat membuat daftar tokoh-tokoh yang baik dalam Mahabharata, dan anak dapat membuat daftar tokoh-tokoh yang tidak baik di dalam cerita Mahabharata. Nah, inilah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, ya. Nah, sekarang silakan anak-anak Ibu bagi kelompok dulu, ya. Nanti kelompoknya bagi tiga. Silakan ada kelompok hari ini, ya. Silakan anak cari kelompok dulu. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Silakan ada cari kelompoknya. Ibu, ya. Silakan anak berkelompok dulu, ya. Cari temennya. Krisna boleh gabung sana, ya. Jadi silakan berkelompok sama Putra. Nah, sekarang silakan keluarkan bukunya. Maka buku ulangannya, ya, dan juga buku tulisnya. Tetap anak harus jaga jarak, ya, walaupun berkelompok, tapi tetap jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Sudah anak di kelompok? Sudah semua dapat kelompok? Sudah? Ya, kalau sudah silakan anak keluarkan bukunya. Silakan buka bukunya halaman 23. Di halaman 23, silakan buka bukunya halaman 23. Kelompok 1 dia, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan kelompok 1 buka halaman 23 bukunya. Kelompok 2 buka bukunya halaman 23. Di sana ada materi tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Nah, sebelum lanjut, sekarang Anda silakan perhatikan dulu sedikit, ya. Ibu akan menjelaskan tentang cerita Mahabharata. Adik-adik, perhatikan bukunya. Sudah, ya. Nah, ini sekarang perhatikan dulu Ibu, ya. Ibu akan menjelaskan dulu sedikit tentang cerita Mahabharata. Nah, kalau anak sudah pernah menonton cerita Mahabharata, nah, cerita Mahabharata itu adalah disebut dengan karya sastra, ya. Karya sastra. Di mana cerita Mahabharata itu menceritakan tentang perang besar, ya, tentang perang besar. Dalam cerita Mahabharata itu menceritakan tentang adanya perang besar. Perang besar antara keluarga Pandawa dan keluarga Kaurawa. Ya, antara keluarga Pandawa dan keluarga Kaurawa. Karena menceritakan bahwa saling merebut
nama kerajaannya adalah Kerajaan Hastinapura, di mana di nama rajanya adalah Pandu. Ya, Pandu. Pandu ini adalah orang yang baik sekali ya, bijaksana. Beliau adalah raja dari Kerajaan Hastinapura. Raja Pandu ini mempunyai saudara bernama Drestarasta. Drestarasta ini adalah orangnya tidak bisa melihat, sehingga Drestarasta ini tidak bisa menjadi raja. Ya, tidak bisa menjadi raja. Tapi ada suatu hari Raja Pandu ini meninggal. Ya, dia meninggal. Akhirnya digantikanlah oleh Raja Drestarasta, saudara dari Raja Pandu. Akhirnya Raja Drestarasta inilah yang memimpin Kerajaan Hastinapura. Nah, Raja Pandu ini mempunyai seorang istri. Raja Pandu ini mempunyai seorang istri, yaitu 2 istri. Istrinya itu bernama Dewi Kunti dan Dewi Madri. Dan Raja Drestarasta mempunyai seorang istri bernama Dewi Gandari. Nah, Dewi Gandari nama istri dari Raja Drestarasta. Nah, Raja Pandu ini mempunyai istri 2. Kemudian mempunyai seorang anak sebanyak 5. Makanya disebut dengan Pandawa. Anak dari Pandu namanya Pandawa. Ya. Kemudian Raja Drestarasta juga mempunyai seorang anak. Ya, yaitu sebanyak 100. Raja Drestarasta punya anak 100 orang. Dan juga mempunyai seorang anak perempuan 1. Ya. Anak dari Raja Drestarasta ini disebut dengan Kaurawa. Ya. 100 orang anaknya Drestarasta ini disebut dengan Kaurawa, yang terdiri dari 100 orang laki-laki. Ya. Dan juga Raja Drestarasta ini mempunyai seorang anak perempuan 1. Ya. Yang bernama Dursasana. Ya. Jadi Raja Pandu punya seorang anak 5 yang disebut dengan Pandawa. Raja Drestarasta punya anak 100 yang disebut dengan Kaurawa. Itulah nama dari anak-anak Raja Hastinapura. Ya. Nah, Pandawa, Raja Pandu punya anak seorang Pandawa itu terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Sakadewa, dan Nakula. Kemudian anak dari Raja Drestarasta yang tertua itu namanya Duryodhana. Ya, Duryodhana. Nah, anak-anak dari raja-raja Hastinapura ini sangat berbeda. Anak dari Raja Pandu itulah sifatnya baik, bijaksana, sedangkan anak dari Raja Drestarasta sifatnya itu tidak baik. Pandawa yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sakadewa itu sifatnya semuanya baik, bijaksana, suka menolong. Tapi anak dari Raja Drestarasta yang pertama itu adalah namanya Duryodhana, sifatnya jahat. Betul nggak? Betul. Dia selalu ingin menang sendiri ya. Selalu ingin menang, selalu ingin berkuasa. Sehingga dia selalu ingin menguasai semua kedudukan
baik itu. Kalau kita jahat pasti kejahatan yang akan kita terima. Jadi anak harus bisa memilih, oh yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Nah, kira-kira dari penjelasan ibu tadi, anak sudah memahami, oh tokoh siapa yang baik, oh tokoh yang mana, siapa yang tidak baik. Kira-kira bisa memahami? Bisa ya? Oh yang mana yang baik, kira-kira anak bisa kan? Bisa memilih? Oh tokoh ini baik, tokoh ini yang tidak baik. Bisa enggak? Bisa ya? Nah kalau bisa, sekarang ibu akan kasih tugas. Nah, kan nanti kasih tugas dulu. Setelah ibu kasih tugas, nanti ibu akan bayangkan gambar. Ya, nanti anak kerjakan tugasnya ini dengan berkelompok ya. Kerjakan tugasnya dengan berkelompok. Setelah anak mengerjakan, barulah nanti ibu akan tayangkan gambar atau media gambar untuk anak-anak bisa nanti untuk anak-anak bisa mengidentifikasi, oh jawaban saya betul apa salah. Nanti anak cocokkan dengan media yang ibu tayangkan. Sekarang ibu kasih dulu tugasnya, nanti anak akan ibu tayangkan gambar. Setelah itu nanti anak baru mengidentifikasi, oh jawaban saya betul apa salah. Cocokkan dengan yang tiga gambar atau di media gambar yang akan nanti ibu tunjukkan ya. Turun mas. Nah sebelum lanjut, nanti sebelum anak menjawab soal, baca dulu bukunya 5 menit ya. Baca dulu bukunya 5 menit, baru kerjakan tugas kelompoknya ya. Nah sekarang coba anak buka dulu bukunya halaman 3. Silakan dibaca kelompok dulu ya. Baca bukunya ya, halaman 23. Jangan lupa kerjakan ya. Baca dulu bukunya 5 menit, nanti baru kerjakan tugasnya. Berhati bacanya, berhati. Ajaran Trimurti. Kita bisa baca ya. Halaman 23. Silakan baca bagian bukunya, buka bukunya, keluarkan dulu bukunya, jangan bengong. Baca bukunya deh. Tugasnya kita baca, nanti baru kerjakan tugas ya. Kita punya Setiati. Sudah ya? Sudah saya membaca. Nah sekarang buka tugasnya. Kerjakan secara berkelompok. Tidak boleh ada anak yang diam. Nanti jawabannya silakan anak cari di bukunya dan juga bisa menjawabnya. Tadi kan ibu sudah menjelaskan sedikit. Nah sekarang ada bayangan. Oh ini tadi ibu bilang. Jangan kerjakan itu tugasnya. Oke. Mengerjakan tugas secara berkelompok, semua harus mengerjakan. Ada diam. Nah, kerjakan beredar berkelompok ya. Bukunya dulu. Halaman 23 dulu bukunya. Yang lain juga mencari buku ya.
semua harus aktif ya. Ada yang diam, ada yang ngomong, ada yang menulis, ya ada yang mencari bukunya. Siapa tahu nanti ada yang ingat tadi ibu bilang, guru bilang begini, kalau dijawab. Tugasnya adalah anak mencari tokoh-tokoh utama dalam cerita Mahabharata. Sambil anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya, anak bisa sambil menyaksikan atau menonton video yang ibu tayangkan ini. Di sini anak bisa mencari jawaban dari tugas yang ibu kasih. Ya. Di videonya Anda bisa simak. Nanti bisa anak jawab di sana pertanyaan yang dikasih. Ya, mereka coba lihat di videonya ya. Nah. Ini dia.
Arjuna dan Bima, ya itu diantaranya tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Nah sekarang anak sudah ke depan. Sekarang kira-kira sampai di situ sudah mengerti atau paham tentang tokoh-tokoh utama dalam Mahabharata. Nah sekarang Ibu akan simpulkan sedikit ya. Nah dalam cerita Mahabharata itu terdapat tokoh-tokoh utama atau tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Itu yang pertama adalah Raja Pandu. Kemudian ada Raja Drestarasta. Raja Pandu dan Raja Drestarasta ini adalah bersaudara. Pertama Raja Pandu menjadi raja di Hastinapura. Nah karena Raja Pandu meninggal, akhirnya digantikanlah oleh Raja Drestarasta yang tidak bisa melihat. Kemudian Raja Pandu ini mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Kunti dan juga Dewi Madri. Raja Pandu mempunyai dua istri. Yang pertama Dewi Kunti, yang kedua adalah Dewi Madri. Dewi Kunti ini mempunyai anak, ya, yaitu Yudhistira, Arjuna, dan Bima. Kemudian Dewi Madri mempunyai anak kembar, yaitu Nakula dan Sahadewa. Kemudian Raja Drestarasta mempunyai seorang istri yang bernama Dewi Gandari. Dewi Gandari ini punya anak yang sebanyak 100 orang. Anak tertuanya bernama Duryodhana. Nah, anak-anak dari Raja Hastinapura ini sangatlah berbeda. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Anaknya Raja Pandu baik, anaknya Raja Drestarasta tidak baik. Itu ya. Tokoh-tokoh yang baik seperti itu. Tokoh-tokoh yang baik siapa saja? Pandu, Dewi Kunti, Dewi Madri, Pandawa, Bhisma, siapa lagi? Krishna. Tokoh yang tidak baik? Kaurawa, Sangkuni. Jadi itu tokoh-tokoh yang tidak baik. Anak-anak harus tahu yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Berarti tokoh yang mana yang anak-anak akan ikuti? Tokoh yang baik. Tokoh yang tidak baik jangan diikuti. Ya, itu beberapa dari materi yang ibu sudah jelaskan dan anak sudah membuat tugas dengan baik. Sekarang ada tugas lagi, tes lisan. Lisan tadi ngomong langsung nih. Coba ibu sebutkan satu. Panggil namanya Aryade. Krishna. Krishna itu baik apa tidak baik? Baik. Sangkuni. Brian, baik apa tidak baik? Tidak baik ya. Coba Aryade lagi. Coba sebutkan yang disebut dengan Pandawa yang siapa saja? Ada Pandawa siapa saja? Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sahadewa. Tokoh yang tidak baik, coba Sonia. Tokoh yang tidak baik. Makanya jangan lain-lain kalau ibu mengajar. Tokoh yang tidak baik, coba Brian. Tokoh yang tidak baik.
orang tua di rumah. Oke. Nanti ini kerjakan sendiri, jangan sama teman, tapi bisa bertanya dengan orang tuanya. Oke. Anak, tadi ibu sudah kasih tugas untuk dibawa ke rumah. Nanti ingat kerjakan di rumah ya. Tanyakan ke orang tuanya, kalau nggak bisa dapat jawab, tanyakan ke orang tuanya. Kemudian hari ini karena sudah selesai belajar, sudah mendengarkan dengan baik, sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik, tugas mandiri juga sudah. Nah sekarang jangan dulu ambil tas. Kita akan merayakan keberhasilan kita dengan mengucapkan tepuk PPK. Silakan semuanya berdiri. Karena sudah berhasil, tadi sudah tes lisan sudah, tes tertulis juga sudah, kerja kelompok juga sudah. Sekarang kita merayakan keberhasilan dengan mengucapkan tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. PPK cerdas. Ya. Nah, baik anak-anak, jangan dulu ya. Karena sudah selesai, mari kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Paramesanti. Paramesanti kawitin